البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Maka taulah kita pentingnya ilmu hadis. Dan kitab ini yaitu kitab Al-Baiquniyah, dia itu adalah tamhidun awal, dia adalah fondasi yang pertama atau tahapan pertama untuk kita masuk kepada cabang-cabang dari ilmu hadis yang setelahnya. Dan dia adalah apa? Paling sederhana. Maka kita berusaha untuk memahami apa saja yang diinginkan oleh sang penulisnya itu, di mana beliau menyebutkan cabang-cabang ilmu hadis sekitar berapa? 32 pembahasan dengan kalimat yang sederhana. Dan kita akan untuk yang di muka surat 21 itu adalah matanya untuk dihafal. Tentunya kita tidak memeriksa hafalan di dalam kesempatan ini karena memang waktunya tidak memungkinkan. Tapi kalau di damat memang itu hafalan. Para masyayikh nyuruh kita menghafal dan juga diperiksa setiap harinya. Tayyib. Tapi untuk anak-anak memang sebaiknya apa? Kita kembali kepada Al-Qur'an saja. Kita lihat, kita coba bahwasanya sekitar untuk apa itu namanya, Arba'in Nawawi pun kesulitan. Jadi nggak apa-apa, Al-Qur'annya dimantapkan dulu aja, itu lebih baik. Setiap hari membaca, begitu datang langsung membaca. Ini terbaik sebelum masuk ke Arba'in Nawawiyah. Adapun di damat memang suasananya suasana ilmu memang. Jadi wajar anak saat kecil pun Al-Qur'an hafal, dan demikian pula apa, hadis-hadis pun menghafal. Bahkan matan-matan seperti ini pun dihafal. Itu bagus, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kita sebagai negeri ajam dan sebagainya. Kita utamakan Al-Qur'an untuk anak-anak sebelum masuk ke yang berikutnya. Kalau dihafal tuh dimulai dari mana ke Al-Qur'annya? Untuk anak-anak yang terbaik adalah dari juz amma dulu sebagai tamhid untuk memudahkan. Juz amma hafal, mereka akan semangat itu karena apa? Itu adalah kalimat-kalimatnya itu pendek. Setelah itu juz 29. Nah, setelah itu kalau merasa mampu sebaiknya dimulai dari Fatihah dan Al-Baqarah itu. Tapi kalau sepertinya masih perlu penyemangatan, maka juz 28. Setelah juz 29 maka masuk ke juz 28, selesaikan juz 28. Kalau sudah terbiasa, karena semakin ke depan semakin apa? Semakin panjang ayat-ayat. Kalau sudah terbiasa itu, maka mulai dari Al-Baqarah itu lebih baik. Sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Baik. Kita langsung saja masuk kepada bab yang ketiga, yaitu muka surat ke-24. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala syarhu muqaddimatin nazim. Syarah untuk kata pengantar dari si penyairnya. Qala an-nazimu rahimahullah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Saya memulai dengan pujian kepada Allah dalam keadaan saya bersolawat kepada Muhammad, yang mana beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Ini arti dari nazm tersebut. Asyarah musta'inan billah. Syarahnya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ibtada'an nazimu rahimahullah manzumatahu bilhamdillahi rabbil alamin. Sang penyair memulai syair beliau itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu memuji Allah Rabbul alamin. Summa yusolli ala khairin nabiyyin. Kemudian beliau bersolawat kepada nabi yang terbaik, wa asyrafil mursalin, dan utusan yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah al-Hashimi, Muhammad bin Abdullah al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal masyru', dan inilah yang disyariatkan. Yaitu apa? Kita mulai dengan pujian kepada Allah sebelum kita membahas masalah-masalah yang menjadi inti pembicaraan. Wa qad bada Allahu ta'ala ba'dha suwar fi kitabihil karim bil hamd. Allah Ta'ala memulai sebagian suratnya di dalam Al-Qur'an itu, kitabnya yang mulia itu, dengan alhamd. Maka kita mencontoh itu. Minha, diantaranya qauluhu subhanah, firman Allah subhanahu, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Jadi untuk memulai suatu ilmu, kita memuji Allah Ta'ala. Al-Quran adalah ilmu. Allah Ta'ala menurunkan dengan pujian. Dan Allah tidak menjadikan untuknya itu kebengkokan. Betul-betul Al-Quran itu membimbing kepada jalan yang paling lurus.
Wa kadzalika bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalamahu bitahmidillah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya dengan apa? Dengan memuji Allah. Ini masing-masing syarahnya panjang, tapi kita telah bertekad untuk menjadikan ini sebagai kalimat yang ringkas dengan dalil dan penukilan yang jelas tanpa memperpanjang pembahasan. Min dalika, contohnya adalah hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fih. Rasulullah SAW keluar dari sakitnya beliau yang beliau itu meninggal di situ. Yaitu dalam suasana sakit beliau keluar untuk berkhutbah. Asiba ra'sihi bi khirqah. Dalam keadaan beliau mengikat kepala beliau dengan secarik kain. Faqa'ada 'alal mimbar. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Fahamidallah. Kemudian beliau memuji Allah wa asna alaih, menyanjung Allah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, innahu laisa minan nasi ahadun amannu alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar ibni Abi Quhafah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia itu yang lebih banyak jasanya, aman, yaitu lebih banyak minnah jasanya terhadap diriku pada jiwanya dan hartanya melebihi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya saya itu menjadikan adanya kekasih dari manusia, niscaya saya mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Al hadis diriwayatkan oleh Al Bukhari. Syahidnya di sini Rasulullah memulai dengan apa? Memuji Allah. Wa hadisu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Fihi, di dalam hadis itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berdiri. Fakhatabahum. Kemudian Rasulullah mengajak bicara mereka, yaitu berkhutbah. Wa fahamidallah wa asna alaih. Rasulullah memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai masyarakat Ansar, alam ajidukum dhullala fahadakumullahu bi. Bukankah aku mendapati kalian itu tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui aku dengan perantaraan diriku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Aku mendapati kalian itu miskin, kemudian Allah membuat kalian kaya dengan sebab diriku. Karena Ansor ma'ruf, yaitu dari kalangan apa? Ahlu Yathrib, penuh dengan penyakit dan banyak yang fakir. Tapi kemudian dengan mereka masuk Islam dan berjihad bersama Rasulullah, mereka mendapatkan kekayaan. Mutafarriqin fajama'akumullahu bi. Aku mendapati kalian itu berpecah-pecah, bercerai-berai, terutama dalam perang apa? Perang Bu'ad. Selama ratusan tahun mereka terpecah-pecah, padahal mereka dari keluarga yang sama. Aus dan Khazraj itu dari keluarga yang sama ujung-ujungnya. Kemudian Allah menyatukan kalian dengan sebab aku. Al-hadits akhrajahu Muslim. Wa hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma melewati bi majlisin min majalisil Ansar wa hum yabkun. Suatu majelis dari majelis-majelis Ansar dalam keadaan mereka menangis. Faqal, kemudian Abu Bakar bertanya, ma yubkikum? Apa yang membuat kalian menangis? Qalu zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna. Kami mengingat majelis Rasulullah SAW di sisi kami, karena itu adalah memang hari-hari terakhir Rasulullah sakit. Fadakhala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Maka Abu Bakar masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengabarkan kepada Nabi tentang ucapan Ansar dan kesedihan mereka. Kemudian Anas bercerita, fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar. Wa qad asaba ala ra'sihi hasiyata burd. Dalam keadaan Rasulullah SAW itu mengikat kepala beliau dengan hasyah. Barangkali ini adalah bagian tepi dari burd, yaitu dari kain yang lebar, semacam selimut dan semacam dan seperti itu. Qal fasa'ida mimbar, al-mimbar. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Walam yas'adhu ba'da dzalikal yaum. Dan beliau tidak pernah lagi naik ke atas mimbar setelah hari itu. Fahamidallah wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Summa qal, kemudian beliau bersabda,
usikum bil ansor. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bersikap baik kepada orang-orang Ansor. Fa innahum karoshi wa aibati. Karena mereka itu adalah sahabat-sahabat dekatku. Karoshi yaitu penolongku. Aibati yaitu orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasia diriku. Menunjukkan apa? Dekatnya orang Ansor dengan Rasulullah SAW. Wa qad qadau alladhi alaihim. Mereka telah menunaikan kewajiban yang menjadi kewajiban mereka, yaitu dalam apa? Bai'atu Aqabah yang pertama dan kedua, yaitu kalau Rasulullah SAW hijrah kepada mereka, mereka akan melindungi Rasulullah dengan jiwa dan harta mereka, bagaikan mereka melindungi anak dan istri mereka, dan mereka telah menunaikan kewajiban itu. Wa baqiyalladzi lahum, dan yang tersisa adalah hak mereka. Wajib bagi kalian untuk menunaikan hak-hak Ansar. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah amalan, yaitu terimalah muamalat pergaulan dari orang yang baik dari kalangan mereka. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkanlah orang yang berbuat jelek dari kalangan mereka. Jasa mereka terlalu besar untuk kejelekan mereka itu disebut-sebut dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sengaja kita memilih apa? Hadis-hadis ini di samping membahas masalah pujian Rasulullah, tapi juga apa? Bahwasanya sejarah Rasulullah SAW itu mengandung pernik-pernik kisah yang sangat indah. Dan siapa yang paling tahu tentang ini? Para ashabul hadis, karena mereka yang sangat perhatian dengan masalah ini. Adapun orang-orang yang sibuk dengan pemerintahan atau sibuk dengan apa? Dengan masalah ilmu kalam, dia tidak akan banyak tahu tentang masalah ini. Baik. Wa ta'riful hamd, definisi pujian itu apa? Dzikru mahasinil mahmud ta'ziman wa ijlalan wa mahabbah, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan objek yang dipuji tadi dalam disertai dengan pengagungan, pemuliaan dan rasa cinta. Itulah yang namanya alhamdu. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa innal hamda yatadammanu madhal mahmud. Karena sesungguhnya pujian itu mengandung pujian. Ini bahasa kita yang kurang. Madah pujian. Pujian kepada objek yang dipuji tadi bisifati kamalih, dengan sifat-sifat kesempurnaannya, wa nu'uti jalalih, dan karakter-karakter keagungannya, ma'a mahabbatihi waridha anhu, disertai dengan rasa cinta kepadanya, ridha kepadanya, wal khudu'ilah, dan merunduk kepadanya. Fala yakunu hamidan man jahada sifatil mahmud, maka tidak akan menjadi orang yang memuji kalau orang itu menentang sifat-sifat objek yang dia puji tadi. Maka tidak mungkin adanya pujian yang hakiki dari orang-orang apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semacam itu. Wala man a'rada an mahabbatihi wal khudu'ilah, dan tidak akan menjadi orang yang memuji kalau orang itu berpaling dari kecintaan kepada objek yang dia puji dan berpaling dari ketundukan. Tidak mungkin dia dijuluki sebagai orang yang memuji. Maka zikirnya itu akan sangat cacat kalaupun dia berzikir. Selesai dari Madarijus Salikin. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.